Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Husnan Octavian, NIM 073 dari Manajemen dan Administrasi Logistik kelas A, Universitas Diponegoro. Di video kali ini, saya akan menjelaskan, mereview kendaraan transportasi logistik seperti truk, mobil pick-up, pesawat, dan sebagainya. Mari kita simak videonya. Let's go. Apa itu moda transportasi? Wikipedia mengatakan bahwa moda transportasi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk perpindahan tempat dari tempat satu ke tempat lain. Maka, jika melihat definisi dari apa yang diutarakan oleh Wikipedia, moda transportasi dalam logistik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan alat angkut yang digunakan untuk perpindahan tempatnya suatu barang logistik dari tempat satu ke tempat lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa moda transportasi yang ada di sekitar kita. Yang pertama ada truk. Salah satu sektor jasa yang memiliki faktor penting dalam perekonomian adalah sektor jasa angkutan truk. Jasa angkutan truk merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ekonomi dunia. Kondisi geografis negara yang meliputi dataran pulau maupun kepulauan menuntut moda transportasi yang handal serta ekonomis. Jasa angkutan truk lah yang mengambil peranan. Berdasarkan keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 69 Tahun 1993 tentang penyelenggaraan angkutan barang di jalan, definisi untuk masing-masing jenis barang yang diangkut menggunakan jasa angkutan truk adalah sebagai berikut. 1. Barang umum. 2. Bahan berbahaya. 3. Barang khusus. 4. Alat berat. 5. Peti kemas. Beberapa keunggulan menggunakan truk. 1. Kita dapat memuat banyak barang yang akan dibawa. 2. Kita hemat tenaga. 3. Hemat bahan bakar. Beberapa kelemahan truk. Yang pertama, badan truk yang terlalu besar tidak dapat melalui jalan yang kecil. 2. Sedikit sulit dikendalikan daripada mobil biasa. 2. Kali ini kita membahas tentang mobil pick-up. Mobil pick-up adalah kendaraan truk ringan yang memiliki kabin tertutup dan bak terbuka di belakang untuk membawa barang bawaan atau kargo. Kendaraan ini biasanya digunakan untuk keperluan komersial atau niaga dan biasa digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan antarjemput barang atau muatan. Di sini ada dua tipe mobil pick-up. Yang pertama, ada mobil pick-up kabin tunggal atau single cabin. Mobil pick-up kabin tunggal atau pick-up single cabin adalah tipe mobil pick-up yang memiliki satu kabin di depan hanya untuk membawa dua penumpang saja dan pengemudi. Mobil pick-up model ini biasanya kelasnya di bawah kabin ganda atau double cabin, memiliki torsi mesin kecil, biasanya berbahan bakar bensin. Ada juga beberapa varian kabin tunggal yang berbahan bakar solar, seperti produk merek Isuzu dan Mitsubishi. Yang biasanya berbahan bakar bensin adalah yang bermerek Suzuki atau Toyotsu. Toyota Hilux juga mempunyai dua varian untuk tipe ini, yaitu yang berbahan bakar bensin dan juga solar. Yang kedua, ada mobil pick-up kabin ganda atau double cabin. Mobil pick-up kabin ganda atau pick-up double cabin adalah tipe mobil pick-up yang memiliki dua kabin di depan yang bisa membawa
3-4 penumpang dan pengemudi. Mobil pick-up model ini biasanya dilengkapi dengan torsi mesin besar dan pada umumnya berbahan bakar solar. Kelas kabin ganda ini biasanya harganya di atas yang kabin tunggal dan biasanya tidak digunakan hanya untuk keperluan komersial saja, tetapi juga digunakan oleh kepolisian, pemadam kebakaran, dan instansi-instansi lainnya karena kemampuannya bisa melibas medan berat atau off-road. Namun, mobil pick-up tipe kabin ganda tidak mempunyai ruang barang bawaan seluas mobil pick-up kabin tunggal karena separuhnya dipakai untuk kabin penumpang. Yang ketiga, ada kapal kargo. Kapal barang atau kapal kargo adalah segala jenis kapal yang membawa barang-barang dan muatan dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya. Ribuan kapal jenis ini menyusuri lautan dan samudera dunia setiap tahunnya, memuat barang-barang perdagangan internasional. Kapal kargo pada umumnya didesain khusus untuk tugasnya, dilengkapi dengan kren dan mekanisme lainnya untuk bongkar muat, serta dibuat dalam beberapa ukuran. Beberapa kelebihan dari kapal kargo. Yang pertama, dapat mengangkut barang dalam jumlah yang banyak. 2. Bisa mengangkut semua barang dan orang. 3. Bisa angkut barang untuk bawa ke luar negeri atau kemana saja. Kekurangan dari kapal kargo: 1. Lambat. 2. Mahal. 3. Rawan akan kecelakaan. Yang keempat, ada pesawat. Pesawat terbang adalah pesawat udara yang lebih berat dari udara, bersayap tetap, dan dapat terbang dengan tenaga sendiri. Secara umum, istilah pesawat terbang sering juga disebut dengan pesawat udara atau kapal terbang atau cukup pesawat dengan tujuan pendefinisian yang sama sebagai kendaraan yang mampu terbang di atmosfer atau udara. Namun, dalam dunia penerbangan, istilah pesawat terbang berbeda dengan pesawat udara. Istilah pesawat udara jauh lebih luas pengertiannya karena telah mencakup pesawat terbang dan helikopter. Beberapa jenis pesawat berdasarkan penggunaannya. 1. Pesawat eksperimental. 2. Pesawat penumpang sipil. 3. Pesawat angkut. 4. Pesawat militer. Beberapa kelebihan dari pesawat. 1. Dapat menjangkau lokasi yang jauh. 2. Lebih cepat sampai ke tujuan. 3. Kapasitas yang besar. 4. Memiliki kenyamanan yang baik. Beberapa kelemahan dari pesawat. 1. Boros akan bahan bakar. 2. Membutuhkan investasi dan infrastruktur besar. 3. Memiliki resiko yang lebih tinggi. 4. Sering terjadi kecelakaan. Yang kelima, ada kereta api. Kereta api didefinisikan sebagai sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di dalam rel. Dengan demikian, kereta api hanya dapat bergerak atau berjalan pada lintasan atau jaringan rel yang sesuai dengan peruntukannya. Hal ini menjadi keunggulannya karena tidak terganggu dengan lalu lintas lainnya. Tetapi, di lain pihak,
menjadikan kereta api menjadi angkutan yang tidak fleksibel karena jaringannya terbatas, tapi nyaman. Jenis-jenis kereta api. Yang pertama ada kereta api uap. 2. Kereta api diesel. 3. Kereta rel listrik. 4. Kereta api daya magnet. Kelebihan atau keunggulan menggunakan kereta api. 1. Daya angkut banyak, di mana dalam satu rangkaian kereta ada 7-9 kereta penumpang. 2. Relatif lebih cepat sampai ke tujuan. 3. Lebih nyaman. 4. Pemandangan yang cukup indah saat berjalan. 5. Langsung menuju ke pusat kota. Kekurangan menggunakan kereta api. Yang pertama, saat ini harga tiket kereta api mahal. 2. Kereta api ekonomi waktu tempuhnya lebih lama karena mendahulukan kereta eksekutif atau kelas yang lebih tinggi kelasnya. Pemesanan tiket kadang sulit pada saat lebaran, libur Natal, dan tahun baru. 4. Pembatalan tiket online. Agak sulit membatalkan tiket karena harus datang ke loket stasiun. Ya, itulah video singkat dari saya tentang kendaraan transportasi logistik, kurang lebihnya seperti itu. Dan terima kasih dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.